Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Kemarin kan kita sudah membahas ya mengenai jenis serealia serta manfaatnya. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tanaman kacang-kacangan serta manfaatnya. Tanaman kacang-kacangan itu ada beberapa ya. Saya kasih contohnya saja. Ada kacang tanah, ada kacang hijau, dan ada kacang kedelai. Dan masih banyak lagi ya jenis-jenis tanaman yang tergolong ke dalam kacang-kacangan. Nah, untuk kandungan kacang-kacangan sendiri, kacang-kacangan itu kaya akan kandungan protein ya, serta zat gizi lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja. Yang pertama itu mengenai jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah ini sering dijumpai ya, bahkan sering ditanam. Biasanya kacang tanah itu ditanam di lahan yang kering dan lahan sawah yang biasanya setelah padi panen. Nah, kacang tanah itu dalam bahasa Latin disebut dengan Arachis hypogeae L. Dia itu tergolong dari famili Fabaceae. Nah, untuk panennya biasanya dipanen pada umur 90 sampai 95 hari atau kurang lebih 3 bulan. Yang ditanam kacang tanah itu biasanya bijinya ya. Nah, ciri-ciri fisiknya berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Nah, adapun kandungan yang dimiliki kacang tanah yaitu kacang tanah itu mengandung banyak nutrisi. Nah, contohnya ada serat, protein, karbohidrat, lemak. Lemak itu ada lemak jenuhnya, ada lemak tak jenuh, dan omega 6. Itu semua kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, dia juga mengandung berbagai vitamin. Nah, contohnya ada vitamin C, vitamin A, vitamin D, vitamin E, K, dan B kompleks. Kacang tanah juga mengandung beberapa mineral ya yang dibutuhkan. Nah, juga mengandung folat yang sangat penting untuk mencegah cacat, tabung, serta syaraf ya pada bayi yang baru lahir. Nah, itu ya kandungan kacang tanah yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian selanjutnya kacang hijau. Nah, kacang hijau ini banyak juga sering ditanam dan sering diolah menjadi bubur. Biasanya bubur kacang hijau. Nah, kacang hijau itu dengan nama Latin Vigna radiata L. Yang ditanam itu biasanya bijinya ya. Bisa ditanam di lahan yang kering maupun di lahan sawah yang sudah panen. Biasa buahnya itu berbentuk bolong ya. Dia itu juga tergolong ke dalam tanaman pangan semusim yang biasanya dipanen antara 55 sampai 65 hari. Kurang lebih itu selama 2 bulan ya untuk panennya. Seperti ya kacang hijau. Kacang hijau itu biasanya kulitnya yang sudah tua atau siap dipanen itu biasanya berwarna hitam ya. Kalau yang masih hijau seperti ini masih belum tua atau masih belum bisa dipanen. Kacang hijau itu juga memiliki banyak manfaat ya. Nah, contohnya dia itu mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam nifas, dan pelancar air seni. Dia juga mengandung zat besi yang sangat tinggi ya, yang bermanfaat untuk penderita kurang darah atau biasa anemia. Serta dia mengandung vitamin B kompleks yang sangat baik sebagai makanan pendamping ASI yang membuat pertumbuhan bayi lebih sehat. Nah, ini bisa juga diberikan untuk bayi ya, untuk pendamping ASI. Kemudian selanjutnya ada kedelai. Nah, kalau kedelai itu biasa dibuat makanan seperti tempe, tahu, dan kecap ya. Nah, kedelai itu
termasuk ke dalam tanaman semusim. Kemudian tergolong ke dalam famili Fabaceae. Buahnya itu berbentuk bolong dan diperbanyak dengan biji. Ini juga ditanam di lahan yang kering ya. Kemudian seperti ini ya, kedelai. Olahannya tadi tempe, tahu, maupun kecap. Kemudian manfaat kedelai, dia itu mengandung protein nabati yang tinggi yang berguna untuk membangun sel tubuh. Yang baik ini untuk yang tidak bisa makan daging atau tidak suka makan daging, ini bisa makan tempe ya, tempe, tahu, pun kecap dia, karena itu kan kedelai ya yang kaya akan protein. Kemudian kedua, dia mengandung vitamin B, B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor. Kalau kalium, magnesium, selenium itu dia tergolong ke dalam mineral ya. Ada karbohidrat, protein, asam omega 3, juga sebagai sumber lemak yang sangat baik untuk susu bayi karena mengandung gizi yang lengkap. Ini karena gizinya lengkap, jadi dia bagus ya meminum susu kedelai untuk bayi. Bukan cuma bayi, kita juga yang umur-umur di masa pertumbuhan baik untuk mengonsumsi kedelai. Kemudian selanjutnya dia mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Tumbuh-tumbuhan itu juga bagus ya untuk seorang yang menderita penyakit kolesterol. Nah, ini bagus karena dia menjaga kesehatan jantung dan dia juga minyaknya non kolesterol. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, silahkan anakku catat. Mungkin cukup saja ya untuk materi hari ini mengenai jenis-jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Ada 3 yang kita bahas. Yang pertama itu mengenai kacang tanah, yang kedua kacang hijau, dan yang terakhir ada kacang kedelai. Masih banyak sebenarnya jenis-jenis kacang-kacangan yang lain. Ada kacang panjang, ada buncis, dan masih banyak lagi ya. Silahkan anakku cari sendiri ya materinya. Silahkan ini dicatat. Kemudian jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.